Dadah. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raka Gumilar Pramadika dari 69 Project. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maintenance mobil jual, cara perawatannya, dan pengerjaannya. Di belakang ini ada Mas Hendra Ferdinand yang akan menjelaskan cara maintenance sama perawatan mobil jual ini. Kebetulan ini ada pesanan dari Mas Demian dari Maluku. Ini mobil akan dilakukan pengecekan sama maintenance-nya. Seperti apa penjelasan dari Mas Ferdinand? Yuk, langsung kita dengarkan. Halo Mas Ferdinand. Ya. Saya mau nanya nih, di awal kan Mas Ferdinand melakukan pengecekan dulu dong sebelum pengerjaan ya. Ya. Nah, di pengecekan itu apa aja sih yang perlu dicek dulu gitu? Jadi sebelum kita mengerjakan mobil yang udah siap untuk dijual, kita melakukan pengecekan dulu ya. Pengecekan awal itu kita ngecek kebocoran dulu. Kebocoran sistem. Ada dua sistem yang sangat penting di mobil ya. Yang pertama kebocoran oli. Ya. Yang kedua ada kebocoran di sistem pendinginan. Nah, kebocoran oli apa aja yang kita lihat? Bisa kelihatan dari sini. Kebocoran dari packingnya ini, cylinder head, atau kalau kebocoran air sistem pendingin itu bisa dari water inlet atau dari radiator, Ya. selang-selangnya. Jadi itu untuk pengecekan sistem kebocoran ya. Kebocoran. Kalau oli pasti kelihatan di sini kotor ya. Ya bisa kelihatan. Bisa Rembesan kelihatan. oli bisa kelihatan. Kalau ini enggak berarti ya? Kalau ini enggak, ini kan bersih nih. Ya. Terus setelah itu? Setelah misalkan nih dalam pengecekan ada ditemukan kebocoran di sini. Nah ini nanti kita bongkar, kita ganti packingnya. Kalau misalkan di sini aman, kita lihat misalkan ada juga di water inlet. Biasanya di sini ada kerak-kerak putih-putih, itu tandanya udah ada kebocoran. Ada kebocoran. Jadi kita benar-benar sedetail mungkin ya. Jangan sampai ada yang kelewat gitu. Oh, iya. Jadi sistem kebocoran oli dan sistem kebocoran sistem pendingin itu penting untuk pengecekan awal. Tapi setelah itu apa? Setelah itu kita pengerjaan untuk bagian mesin tune up dulu. Oke, dulu. Tune up ini meliputi dari pengecekan busi. Kita cek juga koilnya. Kayak koil misalkan ada yang retak atau enggak. Ini seperti ini. Ini nggak bagus. Nah ini bisa diganti tapi bukan koilnya. Kita ganti cup ignition coilnya. Atau setelah oil kita cek businya. Nah ini businya dilihat kan ada kuning-kuning ya. Ini menandakan busi ini udah layak ganti, layak ganti. Karena insulatornya ini udah bocor. Jadi kalau yang udah nggak bisa dipakai berarti ini tandanya udah kuning gini ya? Iya. Iya. Atau mungkin kita bisa lihat dari elektrodanya. Elektrodanya tuh yang di bawah ini nih. Oh iya, di bawah di ini. tengah. Kalau dia udah tipis, itu harus kita ganti. Udah tipis. Kalau ini masih Masih tebal, tebal sebenarnya bisa kita bersihin. Tapi karena insulatornya udah rusak, kita ganti baru. jadi sama sekali nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Nah ini kan untuk pengecekan mesin nih. Kalau untuk pengecekan misalkan kaki-kaki atau apa tuh gimana bisa? Oh, bisa, ada. Tapi ini kayaknya masih ada lagi yang Masih ada lagi. Ya. Oh belum selesai. Belum teman-teman. selesai. Belum selesai teman-teman. Karena ini agak banyak ya. Mungkin satu-satu saya jelasin. Setelah pengecekan tune up, melakukan tune up, kita melakukan pergantian dari DA, DS dengan motor fan. Itu satu paket. Satu paket. Cuma yang diganti bukan satu unit ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini motor fan. Iya. Yang diganti bukan satu gelondongan gini, tapi komponen di dalamnya. Komponen di dalamnya. Seperti brass Iya. dan bearing. Karena yang rusak komponennya aja, bukan Iya, bukan case-nya. Iya. Jadi
Ini juga melakukan pergantian ini wajib ya, wajib. Oh iya. Jadi tiga item ini harus diganti. Nah, setelah itu kita juga ngecek VBL ya. Kalau VBL. misalkan VBL-nya udah retak, kita ganti juga. Terus kita cek juga kondisi dari mounting. Kalau mountingnya jebol, kita ganti juga. Atau kondisi ada yang kabel-kabel yang mungkin kita kan nggak tahu ya. Kalau kayak gini kan bisa kelihatan nih. Iya. Kalau ada sensor-sensor yang mungkin udah putus, itu juga kita ganti. Untuk bagian kaki-kaki, biasanya orang mengeluhkan masalah bunyi-bunyi ya. Bunyi sama keras voice-nya. Ya, keras. Kalau kita kan sebelum masuk bengkel kita ada test track, namanya gundukan-gundukan kecil itu untuk mengidentifikasi apakah bunyi-bunyi itu di bagian mana gitu. Oh iya. Karena bagian depan bunyi itu banyak ya, faktornya banyak. Suspensi ini terdiri dari shock breaker, lower arm, bar stabilizer kit, sama stabil U, link stabil. Jadi ini komponen yang sangat banyak, jadi kita butuh ketelitian gitu. Ketika ada bunyi-bunyi, kita harus bisa analisa ini bunyinya dari mana gitu. Oh iya. Nah, sekarang kita kasih tahu nih cara-caranya. Kalau shock breaker kan kita tahu bisa ngelihat ini ya. Bocor atau enggak bisa dari sini kelihatan rebel. Dan bocor juga ada ya dari shock breaker. Nah, ini lebih gampang kalau shock breaker. Nah, kebetulan ini bagian depan bunyi dan bunyinya itu disebabkan dari lower arm ini ya. Ini ya Lower arm ini udah rusak. Kenapa Udah saya- rusak. Cara mengetahui ini udah rusak atau enggaknya itu dari mana, Mas? Nah, ini kan ada karetnya. Karetnya ini kalau dia udah mau kelupas begini nih, udah sobek. Ini artinya udah jebol. Oh iya. Seharusnya ini nggak boleh digerakin pakai tangan, ini nggak akan bisa Nggak akan bisa gerak. Beda sama yang baru ini. Nih. Coba, silakan coba sendiri. Oh iya. Beda kan? Kalau yang ini keras, artinya masih bagus. Masih bagus. Kalau yang ini udah rusak ya. Iya. Udah rusak, masih bisa digerakin pakai tangan. Iya. Ini yang bikin bunyi. Dan ininya juga udah kelihatan ya, sobek-sobek. Iya. Ini hanya nunggu waktu aja, ini juga pasti hancur. Hancur. Lalu kita cek ini juga. Bisa juga dari sini. Ball joinnya. Ini ball joint ya? Oh, Ball ini ball joint. joint. Nah, ini kita ceknya naik turun begini aja. Nah, ini udah mulai oblak nih. Nah, beda sama yang ini. Ini keras Oh, tuh. kenceng ya. Ini artinya masih bagus. Ini juga nggak bisa digerakin ya? Ya, justru yang begini Oh, susah, maksudnya susah di... susah. Oh, ini enteng. Setelah bagian lower arm, suspensi ini juga ada yang namanya link stabil U. Link stabil U. Kenapa dibilang link stabil U? Karena dia berbentuknya kayak U gini. Dia ke sana, Oh, ke dalam gini. di sininya misah. Cara mendeteksi ini rusak, ini kan ada karet ya. Ya. Kalau bisa di zoom nih, ini ada karet. Karetnya ini harusnya ketika kita angkat ini nahan, dia nggak akan turun, tapi ini turun. Artinya ini Artinya udah rusak ya? ya yang rusak ininya ya, karetnya. Oh, karetnya. Karetnya nanti kita aja. ganti. Ya. Stabilizernya gitu ya? Ya, link stabil U. Dan ada lagi komponen di sini namanya stabil BSK, bar stabilizer kit. BSK, bar stabilizer kit. Komponen itu di lower arm ya, di sini. Oh, ini bagian komponen lower arm. Iya. Jadi dia nempel di sini. Ini kondisi awal mobil ini udah bengkok parah. Nah, ini udah saya ganti. Ini yang barunya ntar saya taruh di sini. Jadi pergantian mobil ini cukup banyak ya. Karena bagian depannya udah parah. Ini baru bagian depannya. Bagian depan bunyinya parah. Oh iya, bagian Jadi depan. yang kita ganti lower arm, bar stabilizer kit, sama stabil U, karet stabil U. Nah, dengan kerusakan sebanyak ini,
kira-kira bisa normal lagi nggak Mas Ferdinand? Oh bisa. Dengan diganti baru atau bagian ada yang di rebuild gitu? Ada yang rebuild, ada yang baru ya. Kalau yang karet itu sebenarnya baru. Ini baru satu set. Ini banyak kok dijual kayak begini. Ini harganya juga lebih murah dibanding stabilnya Gen 2 yang lebih panjang. Oh beda ya? Beda. Gen 3 lebih pendek seperti ini. Dan ini lebih murah. Ini baru. Ini juga cover aram. Sama kita juga lihat kondisi bocor di sini. Ini kelihatan nih bocor nih. Iya kotor ya, ini kotor ya? Kotor kebocoran ya? Nah ini kebocoran dari sini. Ini apa nih? Ini Carter. Carter tuh apa? Carter ini buat penampungan oli mesin. Oli mesin? Iya. Jadi dia bocor dari sini. Nah ini sudah saya ganti. Ring tapan olinya ini tadinya nggak ada. Rembes ke sini lama-lama dia menjalar kemana-mana. Jadi untuk kebocoran oli ini kalau misalnya dari atas tadi nggak bocor bisa jadi dari Bisa sini dari juga. sini. Bisa dari sini juga. Kebocoran. Kita juga bisa ngecek dari sini. Karet-karet ini kalau mungkin nggak begitu kelihatan ya. Tapi ini bisa didetek gejalanya tuh kalau pas lagi masuk gigi, kalau dia getar, kemungkinan bisa dari sini. Ya. Ini tadi saya cek sih normal ya. Setelah bagian depan kita cek juga bagian belakang. Ya, kita cek bagian belakang dong. Ini kondisi realnya nih masih bagus ya, nggak ada kebocoran. Ini juga sama. Untuk bagian belakang ini nggak ada kendala ya? Nggak ada. Bagian belakang kebanyakan sih untuk ekstraksi aman ya. Bagian belakang tuh jarang. Justru yang rentan itu bagian depan. Bagian depan. Paling banyak kendala tuh di bagian depan. Setelah pengecekan bagian kolong, kita ngecek rem ya. Remnya ini juga bermasalah nih. Oh remnya bermasalah juga. Ini bisa kelihatan ini. Ini disnya ini kalau dipegang kayak geradakan gitu ya. Ini bermasalah. Ini kita ganti. Sama kiri kanan juga ini lebih parah. Kenapa bisa begini? Biasanya pemakaian dari brake pad-nya ya. Brake pad itu ini ya. Kampasnya ini. Pemakaian brake pad ini mempengaruhi ke disnya. Mungkin kualitas dari ini terlalu apa ya? Ada yang kampas remnya, brake pad-nya ini bisa makan ini lebih cepat gitu. Jadi kita harus pintar-pintar milih brake pad. Iya. Supaya pemakaiannya lebih awet juga gitu. Iya, biar lebih awet. Cuma kita bukan ganti baru ya. Ini kelihatannya baru tapi ini bubutan. Jadi ini sebenarnya yang lama, yang udah geradakan kita bubut. Oh, dibubut lagi. Iya. Cuma bagus. Sebenarnya yang ini juga masih bisa Masih bisa ya. Cuman ambil langkah cepatnya. Kita kan sistemnya plug and play. Ada stok, kita pasang, nanti ini kita kirim ke tukang bubut. Oh iya. Jadi ini juga sebenarnya bisa ya? Bisa, masih bisa digunakan. Ini dua-duanya juga ya diganti ya? Jadi jangan khawatir untuk mobil bekas, kita juga ngecek rem, ngecek bagian depan bunyi, kenyamanan, keamanan, sama keawetan mesin. Itu kita perhatikan banget ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan khawatir tentang mobil jual ekstraksi Bluebird ya. Soalnya dari pengecekan terjamin, maintenance-nya juga terjamin, sampai benar-benar mobil ini seperti mungkin nggak bisa seperti baru ya. Nggak bisa seperti baru ya. Tapi setidaknya lebih normal dari sebelumnya. Lebih normal maksudnya itu. Udah nih pengecekan ini aja nih. Ya paling nanti kalau misalkan, nah ini untuk informasi juga, kalau misalkan nanti teman-teman yang beli mobil di Bluebird Kalibata ini, sebelum pemesanan dicek dulu ya. Boleh. Dicek dulu, terus test drive sendiri, terus kalau misalkan teman-teman lebih ngerti mesin juga nanti boleh apa yang kerasa gitu kan. Iya. Boleh kasih masukan. Iya, boleh.
Nanti, kasih masukan. nah ini juga selain pengecekan dari pihak bengkel juga ada apa ya? Ada komplain, bukan komplain apa ya? Bahasanya ya. Kendala apa yang dirasakan customer Iya, itu disampaikan ke pihak bengkel, nanti pihak bengkel yang maintenance gitu. Jadi selama 3 bulan kan ada waranti ya. Selama 3 bulan. Oh iya, selama 3 bulan ada waranti. garansi mesin. Sekalipun mobil ini udah kelar, nanti mungkin ada kendala yang dialami customer, bisa balik lagi ke bengkel. Nanti ada form disediakan, form buat mengisi apa aja nih yang kendalanya yang dialami. Jadi selama 3 bulan itu kita akan terus melayani ya. Iya. Tambahan ya, kalau misalkan mungkin kalian yang belum mengerti tentang mesin, misalkan mau lihat mobil, boleh nanti saya akan dampingi. Oh iya. Iya. Mungkin kalau di luar kan ada juga yang bawa mekanik ya. Tapi kalau mungkin kalian ingin didampingi mekanik, saya bisa untuk mendampingi untuk cek awal mana yang kira-kira lebih worth it lah gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kalian ingin cek mobil jual di Ekstaksi Bluebird ini, kalian boleh bawa mekanik dari luar, kita welcome. Tapi kalau misalkan nggak punya pun, nanti minta didampingi sama Mas Ferdinand ini. Boleh. Untuk mengecek. Karena kadang kalau marketing sendiri kan nggak paham ya apa aja nih kendalanya gitu. Kalau sama Mas Ferdinand kan tahu nih, Mas ini nih kendalanya apa aja gitu. Nanti biar dijelaskan bahwa kendala ini masih bisa diperbaiki. Masih bisa. Jadi jangan khawatir dengan banyaknya masalah yang dari mobil itu. Yang paling utama, apakah kita bisa cari solusinya buat mengerjakan ini? Iya. Paling gitu aja teman-teman untuk penjelasan dari maintenance bengkel Bluebird Kalibata ini. Untuk kalian yang ingin memesan mobil jual di Bluebird Kalibata ini, bisa cek kontaknya di bawah sini. Nanti biar langsung lebih enak, bisa langsung datang ke Jalan Ramadjati Timur 1 nomor 1. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih ya udah nonton video aku. Like, komen, oke. Pencet tombol merah ya.